Setiap ASN punya peran penting dalam menerapkan core value berakhlak. Tapi, tentu ada saja tantangan yang bisa menghambat prosesnya. Lewat video ini, kita akan melihat apa saja masalah yang sering muncul dan bagaimana solusi atau mitigasi bisa dilakukan agar nilai berakhlak benar-benar hadir dalam keseharian kerja. Dalam penerapan nilai berorientasi pelayanan, masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diperhatikan. Pertama, lambatnya respon layanan publik, di mana masyarakat kerap menghadapi proses yang berbelit dan memakan waktu yang panjang. Kedua, keterbatasan sarana dan teknologi layanan, sehingga akses masyarakat terhadap informasi maupun perizinan belum optimal, baik secara tatap muka maupun digital. Ketiga, kurangnya kompetensi dan empati petugas, yang membuat kualitas interaksi dengan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan semangat pelayanan prima. Dan untuk mengatasi hambatan pelayanan publik tersebut, berbagai upaya mitigasi perlu dilakukan. Pertama, pembenahan proses dan digitalisasi layanan tanpa mengurangi kredibilitas, agar prosedur lebih sederhana, cepat, dan tetap dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, peningkatan sarana dan prasarana, baik layanan tatap muka maupun berbasis digital, sehingga akses masyarakat menjadi lebih mudah dan inklusif. Ketiga, penguatan kompetensi pegawai melalui pelatihan komunikasi, etika pelayanan, serta manajemen keluhan, guna memastikan setiap interaksi dengan masyarakat mencerminkan profesionalisme dan empati. Dengan langkah-langkah ini, kualitas pelayanan publik dapat terus ditingkatkan menuju standar prima. Dalam penerapan nilai akuntabel terdapat beberapa potensi masalah, di antaranya 1. Budaya prokrastinasi atau menunda-nunda dan kurangnya kesadaran transparansi seperti tidak jujur melaporkan progres tugas dan kurangnya apresiasi terhadap integritas pegawai yang akhirnya dapat menimbulkan demotivasi menjaga nilai akuntabel. Kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab dalam menjaga fasilitas umum atau barang milik negara. 3. Mengatasnamakan organisasi untuk kepentingan pribadi, misal dalam mencari informasi atau kemudahan perizinan atau penggunaan barang milik negara. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami merekomendasikan mitigasi masalah di antaranya 1. Membangun sistem monitoring berbasis digital dan mekanisme sistem reward atas kedisiplinan pegawai. 2. Menyediakan data historis penggunaan aset tersimpan secara digital. Dokumentasi ini mencakup foto aset dengan scan barcode penggunaan aset atau barang milik negara. 3. Melakukan kampanye internal dan sistem hukuman yang jelas serta perlindungan identitas bagi whistleblower. Penerapan mitigasi di atas tidak hanya sekedar formalitas, tetapi juga harus didukung oleh komitmen pimpinan dan seluruh ASN untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, jujur, dan berintegritas. Sebagai ASN di Kementerian ESDM, tantangan dalam mewujudkan nilai kompeten sering muncul. Masalah utama adalah manajemen waktu antara pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Keterampilan dalam menyampaikan ilmu secara interaktif serta konsistensi dalam mengembangkan diri. Untuk mengatasinya, diperlukan manajemen waktu yang lebih efektif dan terukur. Peningkatan keterampilan pedagogik dalam berbagi ilmu, serta menjaga fokus dengan mengurangi distraksi. Kompeten bukan sekedar memiliki pengetahuan, tetapi juga kemauan untuk terus belajar, beradaptasi dengan teknologi, dan berbagi manfaat kepada mahasiswa maupun masyarakat luas. Dengan semangat inilah, nilai kompeten dapat benar-benar menjadi budaya kerja di lingkungan Kementerian ESDM. Di tempat kerja, terciptanya suasana harmonis seringkali terhambat. Kurangnya komunikasi antar pegawai dapat menimbulkan salah paham, serta silo antar bagian membuat kerjasama terbatas. Perbedaan cara pandang juga bisa memicu gesekan. Untuk mengatasinya, dibutuhkan langkah nyata. Forum komunikasi rutin seperti coffee morning dapat membuka ruang interaksi. Penugasan lintas bidang akan memperkuat kolaborasi dan pelatihan komunikasi efektif membantu agar lebih saling memahami. Dengan begitu, harmoni di lingkungan kerja dapat tumbuh dan terjaga. Loyalitas pegawai seringkali terhambat oleh kurangnya rasa memiliki terhadap instansi,
ketidakjelasan arah organisasi, serta minimnya penghargaan atas dedikasi. Untuk itu, penting dilakukan penguatan visi dan misi melalui sosialisasi berkala, memberikan apresiasi nyata atas loyalitas dan masa kerja, serta mendukung ruang aspirasi agar setiap pegawai merasa didengar dan dihargai. Dengan begitu, rasa loyal semakin tumbuh dan memperkuat komitmen pada organisasi. Dalam nilai berakhlak ASN, adaptif berarti kemampuan untuk cepat menyesuaikan diri dengan perubahan, serta terbuka terhadap pembaruan demi pelayanan publik yang lebih baik. Namun, masih ada beberapa tantangan untuk menerapkannya secara rutin. Pertama, kurangnya kemampuan ASN dalam mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat. Kedua, ASN sering kesulitan mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Ketiga, masih adanya resistensi terhadap perubahan regulasi dan kebijakan baru. Untuk memitigasi potensi masalah-masalah tersebut, dapat dilakukan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, yaitu melakukan survei kepuasan publik secara berkala, serta menyusun rencana kerja yang fleksibel. Kedua, mengadakan pelatihan digital berkelanjutan dan membentuk tim pendamping teknologi untuk membantu ASN beradaptasi. Terakhir, melaksanakan sosialisasi intensif dan forum diskusi rutin, serta membuka ruang tanya jawab agar manfaat perubahan dapat dipahami bersama. Dengan sikap adaptif, ASN dapat terus memberikan pelayanan yang responsif, inovatif, dan sesuai harapan masyarakat. Dalam nilai berakhlak ASN, kolaboratif berarti kemampuan untuk bekerja sama, membangun sinergi, dan mengedepankan kepentingan bersama demi tercapainya tujuan organisasi dan pelayanan publik yang optimal. Namun, masih ada tantangan yang dihadapi untuk dapat mengimplementasikannya dengan baik. Pertama, ASN sering lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau unit dibanding kepentingan organisasi. Kedua, kurangnya sinergi dengan stakeholder eksternal seperti masyarakat, swasta, dan lembaga lain. Tiga, sering terjadi konflik antar ASN dalam pelaksanaan tugas. Untuk memitigasi potensi masalah-masalah tersebut, dapat dilakukan beberapa cara. Antara lain, yang pertama, membudayakan kerja tim dengan indikator kinerja berbasis capaian bersama. Kedua, menyusun program kemitraan melalui MOU, FGD, serta evaluasi bersama. Terakhir, membentuk forum penyelesaian masalah internal melalui mediasi, sekaligus membangun budaya saling menghargai pendapat. Dengan sikap kolaboratif, ASN dapat mewujudkan kinerja yang harmonis, solid, dan berdampak luas bagi masyarakat. Dalam promosi nilai berakhlak kepada masyarakat umum, kelompok menghadapi sejumlah masalah, di antaranya 1. Relevansi. Nilai berakhlak dianggap terlalu formal dan tidak berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari mereka. Mereka melihatnya hanya sebagai jargon pemerintah. Selanjutnya, keterbatasan waktu dan fokus. Pelaksanaan promosi belum terlaksana maksimal karena izin waktu yang terbatas dan memiliki jadwal yang padat dengan tugas operasional sehingga perhatian mereka terbagi dan cenderung singkat. Yang ketiga, media dan komunikasi. Pelaksanaan promosi yang terbatas alat dan kondusivitasnya, seperti kondisi lapangan yang banyak distraksi dan tidak memungkinkan untuk beberapa audiens berada pada tempat khusus yang memadai sarana prasarananya dalam promosi. Mitigasi masalah yang direncanakan adalah dengan personalisasi konten, seperti menghubungkan nilai berakhlak dengan isu yang relevan bagi audiens, seperti membuat buku cetak atau produk lainnya yang berisi hubungan nilai berakhlak dengan stakeholder terkait. Kedua, dengan dukungan dari manajemen untuk secara rutin memberikan pengarahan terkait nilai berakhlak dengan tugas sehari-hari dan sarana prasarana yang memadai. Penerapan mitigasi di atas membutuhkan sinergi dan kolaborasi bersama stakeholder untuk menciptakan progresivitas. Ini lebih dari sekedar komitmen, namun harus hidup dalam dialog keseharian kita.